hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat karya tangan Tuhan begitu ajaib, di mana Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus atas kami orang-orang percaya. Kami ada sebagaimana kami adanya pada pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Baik kami sekeluarga yang berkumpul dalam ibadah di tempat ini, maupun masing-masing keluarga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sungguh ajaib dan besar di dalam hidup kami sampai kepada hari ini. Tuhan, kami hendak merenungkan, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami semakin diubahkan, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda, hamba-Mu yang terbatas ini, pakai dengan kuat kuasa-Mu. Hamba berdoa dan bersandar di dalam kekuatan Allah di pagi hari ini dalam pemberitaan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini suatu sukacita yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sendiri mencurahkan Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Dan saudara yakin dan saya terlalu percaya bahwa saya dan saudara ada sampai hari ini, itu semua karena perbuatan Tuhan begitu ajaib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 6. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Baik, kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Kita sekeluarga di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang berkumpul di rumah masing-masing membaca bagian firman Tuhan secara silih berganti. Saya mulai dari ayat 30. Berikutnya jemaat yang kekasih akan membacakan secara bergantian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga bahkan kumpul mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan-jalan, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, khotbah hari ini saya memberikan judul perkara besar bisa terjadi. Amin. Perkara besar bisa terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat nas di dalam pemberitaan firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita membaca dan menyimak nas-nas selain dari kitab Markus di sana, banyak hal nubuat, mujizat Tuhan yang dikerjakan dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Dengan kata lain bahwa Yesus mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi sangat mungkin bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya ada sampai hari ini, itu karena kemustahilan Tuhan. Amin. Saudara boleh ada sampai hari ini, saya boleh ada sampai hari ini karena mujizat, karena kemurahan Tuhan, karena kasih kebaikan Tuhan yang begitu ajaib menolong, menguatkan saat saudara dan saya lemah. Saudara, Yesus bisa berkata demikian luar biasa, melakukan mujizat demi mujizat. Dan sampai hari ini juga Yesus melakukan mujizat tiap-tiap hari di dalam kehidupan orang-orang percaya. Katakan amin. Amin. Saudara tinggal sedang Tuhan, kenapa perkara besar ini bisa terjadi? Kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan Allah luar biasa. Yang pertama, kenapa Tuhan bisa melakukan perkara besar itu bisa terjadi? Yang pertama, karena Tuhan punya belas kasihan. Karena Tuhan punya belas kasihan kepada orang banyak yang berkumpul di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu murid-murid Yesus beserta dengan orang-orang banyak bersama dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah mereka? Yesus memiliki belas kasihan. Ini yang memotivasi Tuhan, memotivasi Yesus. Motivasi Yesus adalah bagaimana Yesus melihat keberadaan mereka dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus mengasihi orang banyak. Yesus mengasihi saudara dan saya tiap-tiap hari. Dan Yesus juga mengasihi murid-murid Tuhan, orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Belas kasihan itulah yang memotivasi Yesus untuk melakukan mujizat yang terbaik di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Motivasi Yesus, keteladanan Yesus adalah hal yang luar biasa, hati yang penuh dengan belas kasihan.
Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa perkara besar itu terjadi? Karena Yesus punya belas kasihan. Karena Yesus punya hati yang mengasihi, kasih yang sungguh-sungguh tertuju kepada orang banyak. Tidak fokus kepada pribadi, tapi fokus kepada orang banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkara besar bisa terjadi saat hidup saudara fokus untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti Yesus yang punya hati belas kasihan. Itu sepertinya hal yang tidak mungkin ya saudara. Bagaimana mungkin saat itu murid-murid Yesus berkumpul dengan Tuhan sendiri dan murid Tuhan berkata, suruhlah mereka pergi Tuhan. Murid-murid Tuhan seolah-olah direpotkan. Kalau mereka pergi akan selesai dan tidak direpotkan lagi. Nah, ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Bagaimana keteladanan Yesus melihat murid-murid Tuhan dan orang banyak yang berkumpul di situ, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena Tuhan punya hati yang sungguh baik. Tuhan punya hati yang mau fokus kepada kita tiap-tiap hari. Tuhan punya hati yang fokus tiap-tiap hari untuk menolong saudara. Tuhan punya hati yang fokus untuk memberkati, untuk menguatkan setiap orang percaya yang datang kepadanya. Saudara, Tuhan senantiasa fokus kepada saudara. Amin. Tuhan senantiasa berkata, semua orang yang sudah berbuat berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini hati belas kasihan Tuhan kepada kita. Hati belas kasihan Tuhan kepada gereja Tuhan. Hati belas kasihan Tuhan kepada orang-orang percaya yang mengalami berbagai tantangan datang kepada Yesus. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan. Murid-murid Tuhan berkata, suruhlah pergi Tuhan, daripada merepotkan di sini. Sudah akan selesai, saudara ya. Kalau mereka pergi sudah tidak direpotkan. Bahkan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mereka berkata kepada Tuhan, apakah kami harus membeli roti seharga 200 dinar itu? Saudaraku kasih dalam Tuhan, murid Tuhan sudah merasa jengkel. Apa iya ini bisa terjadi? Apa iya kita bisa memberikan makan kepada semua orang yang ada di tempat ini? Mereka sudah terasa jengkel, seolah-olah jengkel juga dengan Tuhan pada saat itu. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Yesus memberikan motivasi kepada murid Tuhan, berkata, berilah mereka makan. Ini suatu belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Saudara, terimalah belas kasihan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidupmu. Datanglah senantiasa kepada Tuhan satu-satunya di dalam hidupmu. Carilah Tuhan setiap saat, maka engkau akan menerima pertolongan tiap-tiap hari di mana Tuhan berkata pada hari ini, carilah, maka engkau akan mendapat.
memiliki hati sebagaimana Tuhan pesankan kita pada hari ini. Punya hati belas kasihan. Punya hati yang mau rela untuk orang lain. Mempunyai hati yang rela untuk memikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Memikirkan orang-orang yang lemah. Ini membutuhkan suatu hati yang rela. Di dalam gereja di tempat ini, sejauh mana kita bersama-sama boleh mengemban amanat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, di mana kita bersama-sama berbahu-membahu untuk setia di dalam panggilan iman. Terlebih dari itu, kita boleh punya empati kepada pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kita punya empati bagaimana jiwa-jiwa baru mulai datang kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang lemah kita boleh tolong, kita boleh doakan. Ini suatu empati, suatu belas kasihan. Karya Tuhan akan terjadi saat kita mau setia. Setia dan fokus kepada hati kita untuk senantiasa rela untuk menjadi seorang hamba. Rela untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh tunduk di hadapan Tuhan dan Tuhan bertindak atas hidup kita. Itulah belas kasihan. Maukah engkau punya hati belas kasihan? Lihatlah di sekeliling. Orang-orang yang lemah, kuatkanlah mereka. Orang-orang yang tidak berpengharapan, berilah mereka penguatan. Orang-orang yang tidak berdaya dan lemah, kita harus memberikan dampak, memberikan terang, memberikan kekuatan, memberikan gairah. Ini hati yang rela untuk dipakai di hadapan Tuhan. Sehingga pujian mengatakan, ini aku Tuhan, pakailah aku seumur hidup. Setialah kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Kita percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Milikilah motivasi yang benar. Belas kasihan Yesus itu motivasi yang besar. Bagaimana karya Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan saat Yesus memiliki motivasi yang benar, yaitu belas kasihan kepada orang banyak. Saudaraku yang kekasih Tuhan, Yesus mempunyai belas kasihan pada saat itu. Dan sampai hari ini Tuhan punya belas kasihan atas hidupmu. Amin. Tuhan punya belas kasihan terhadap hidupmu dan hidupku, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang saudara merasa jengkel kalau ditegur, diingatkan oleh Tuhan. Tuhan, kenapa hari ini Tuhan tegur saya? Tuhan ingatkan saya, harus saya melakukan pelayanan, berdoa, setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia dalam ibadah. Saudaraku, kadang teguran Tuhan itu terlalu banyak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mendidik kita supaya kita semakin menyadari bahwa kita mau semakin belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Inilah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan akan nyata saat kita mau diproses kerelaan hati kita untuk mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Membutuhkan kerelaan hati, saudara. Mulut-mulut merasa jengkel, saudara, ya, merasa direpotkan. Tapi Tuhan gak pernah jengkel dengan kita. Tuhan gak pernah merasa direpotkan dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah jengkel dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah direpotkan dengan keadaan, tapi Tuhan selalu menyapa dengan kita tiap-tiap hari. Semua orang datang
bisa terjadi. Karena ada kepedulian Tuhan. Perkara besar terjadi karena ada kepedulian Tuhan. Saudaraku, perkara besar, 5 roti dan 2 ikan. Ini suatu perkara besar bisa terjadi. Dan bisa Tuhan memberikan makan 5.000 orang pada waktu itu, bahkan lebih, dikatakan belum anak-anak dan yang perempuan. Saudara, ini perkara yang luar biasa. Saudara, kita harus memiliki iman. Iman itu bagian dari kepedulian kita. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mempunyai empati. Orang-orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Tuhan peduli kepada orang banyak. Tuhan tidak fokus kepada diri sendiri. Tuhan tidak fokus dengan keadaannya. Sudah lelah luar biasa pada saat itu. Tapi Yesus dengan murid-muridnya tidak dipusingkan dengan laparnya, dengan keadaannya. Tetapi Tuhan tetap peduli keadaan pada waktu itu. Orang-orang banyak membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong mereka. Itulah kepedulian Tuhan. Ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kepedulian Tuhan. Murid Tuhan berkata, haruskah kami memberikan makan kepada mereka dengan roti seharga 200 dinar? Ini sesuatu yang mustahil bagi mereka. Sesuatu yang aneh buat mereka, bagaimana mungkin? Tapi Tuhan berkata, berikan mereka makan. Ini sikap hati Tuhan yang luar biasa. Ini hati Tuhan yang sungguh luar biasa kepada mereka saat itu. Dan Tuhan katakan, berikan mereka makan. Ini kepedulian Tuhan. Ini empati Tuhan. Ini kebaikan hati Tuhan yang sungguh dinyatakan dan dinyatakan juga kepada kita tiap-tiap hari. Tuhan peduli atas hidupmu. Tuhan peduli dengan seluruh keadaanmu hari ini. Bahkan Tuhan juga peduli atas seluruh pergumulan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak tinggal diam tiap-tiap hari. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, roh itu ada di dalam saudara, yaitu Roh Kudus. Allah sendiri berdiam di dalam hati orang-orang percaya. Dan inilah kepedulian Tuhan saat saudara lemah, datanglah kepada Tuhan. Dia peduli pada saudara. Dia peduli. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Dia tidak akan pernah lengah atas seluruh keadaan kita. Dan dia tidak akan pernah jengkel saudara dengan kita. Dia nggak akan pernah merasa direpotkan saudara. Akan dia berkata, datanglah semua orang yang terus sudah berbeban berat, dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. Iman bagian daripada kepedulian kita. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang mau peduli kepada orang lain. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang beriman, yang mau peduli kepada orang lain. Enggak fokus kepada diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, ini sesuatu hal yang mustahil. Saya katakan sekali lagi. Tapi perkara besar bisa terjadi karena belas kasihan Tuhan, karena kepedulian Tuhan.
atas seluruh keadaan kita. Kita semakin berdoa kepada Tuhan, kita semakin sering datang kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata setiap orang-orang yang bergantung penuh kepada Dia. Paulus memiliki iman, jiwa yang luar biasa, iman yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Ia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kepedulian ini bagian dari iman. Milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang beriman, sekali lagi saya katakan, adalah orang-orang yang mempunyai empati, mempunyai kepedulian kepada orang lain. Tidak ego, dan tidak hanya fokus kepada diri sendiri. Ini bagian dari iman kita. Ini bagian dari iman orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara, perkara besar bisa terjadi. Yang pertama, karena ada belas kasihan Tuhan. Karena ada belas kasihan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kita. Yang kedua, karena ada kepedulian Tuhan, ada empati Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan yang ketiga adalah karena doa. Saudara, kita membaca bagaimana Yesus mengucap syukur atas keadaan pada waktu itu. Mujizat sudah terjadi. Ya sungguh-sungguh menaikkan syukur. Ini sebagai doa kepada Tuhan. Kita membaca di dalam ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang di situ. Orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara. Doa ini sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan Yesus pada waktu itu. Dia mendengar dan dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat sudah terjadi. Ini iman, ketergantungan yang penuh kepada Tuhan, dengan kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang dicurahkan. Berkat Tuhan sampai hari ini, pertolongan Tuhan sampai hari ini bagian dari iman saudara kepada Yesus. Naikkan syukur setiap saat. Naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan setiap saat bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik atas hidupmu. Amin. Tidak akan pernah ada jalan buntu bersama dengan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Yes. Tapi orang-orang percaya kadang sering tinggalkan Tuhan. Mari kita menyadari tiap hari. Sudahkah engkau membawa hidupmu di dalam doa? Sehingga tiap-tiap hari engkau berseru kepada nama Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan akan menolong dalam keadaan apapun tiap-tiap hari saudara dan saya hadapi. Bersama dengan Tuhan, perkara besar itu bisa terjadi. Tidak ada perbedaan. Murid-murid Yesus melihat dengan takjub luar biasa bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, dan Tuhan juga mampu melakukan mujizat atas hidup kita. Amin. Sukacita luar biasa. Ayat ke-37 ini bagian dari jawaban Tuhan. Mereka semua makan dengan kenyang. Wow. Ini bersyukur limpah luar biasa. Sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa. Kenapa? Mereka
dengan kenyang. Ini sukacita yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara. Saya pribadi mengalami berulang-ulang pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sampai hari ini. Pengalaman saya pribadi dengan Tuhan, saya tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan tidak berdaya sekalipun. Tuhan senantiasa baik di dalam hidup saya. Dalam keluarga, senantiasa Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya yang kami butuhkan. Ini bukankah suatu sukacita yang besar? Suatu sukacita yang besar bagaimana Tuhan itu baik di dalam hidup saudara, menolong saudara. Dan mari saudara, kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tidak mengeluh atas keadaan kita, tidak mengeluh dengan keadaan yang ada di negeri kita sampai hari ini, tapi kita mau tetap bersyukur, menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidupmu, bahkan bangsa ini, hidupku itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk kita bersyukur di dalam segala hal. Saudara dipelihara, saudara akan menikmati luar biasa Tuhan baik di dalam hidupku. Saudara akan bisa menikmati kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, akan tuntunan Tuhan akan nyata di dalam janjinya. Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Situasi yang berat sekalipun, situasi yang berat dan betul-betul sulit, saudara datang kepada Yesus. Saudara akan Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Sukacita itu akan melimpah, Tuhan akan karuniakan, Tuhan akan berikan kepada saudara. Karena yang punya sukacita itu hanya Tuhan pribadi satu-satunya, tidak yang lain. Inilah perkara besar bisa terjadi. 5.000 orang lebih, belum termasuk anak-anak dan perempuan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini suatu hal yang mustahil bagi kita. Sangat tidak mungkin perkara ini bisa terjadi, saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi ada 3 hal perkara besar ini bisa terjadi, saudara. Pertama, karena ada belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan, tidak ada perkara besar itu akan terjadi. Amin. Tanpa belas kasihan Tuhan, tidak akan terjadi perkara besar itu akan nyata pada saat itu. Dan tanpa belas kasihan Tuhan itu nyata di dalam hidupmu, maka saudara tidak akan menikmati sukacita yang besar sampai hari ini. Yang kedua, kenapa perkara besar itu bisa terjadi? Karena belas kasih, karena kepedulian Tuhan. Saudara, Tuhan hidup di dalam hidupmu. Tuhan peduli dan Tuhan itu mengasihimu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkanmu. Saat engkau duduk, engkau berdiri, kemanapun engkau melangkah, Tuhan ada di sana. Akan saat engkau meneteskan air mata, engkau bergumul dengan keadaan ini, Tuhan peduli. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Amin. Yang ketiga, doa Tuhan. Doa Yesus sendiri bahwa dia bersyukur bahwa mujizat sudah terjadi dan kita orang percaya sampai hari ini kita menerima mujizat tiap-tiap hari. Bersyukur. Bersyukur. Bagaimana bersyukur? Sepertinya gak selesai-selesai masalah ini. Percaya saudara,
terus bisa atasi dengan iman. Semua masalah bisa diatasi karena ia bergantung penuh kepada Tuhan. Karena sungguh-sungguh dia mau mengandalkan Tuhan. Dia mau berserah, dia mau bersyukur atas seluruh keadaannya yang dihadapi. Dan maukah kau bersyukur? Berdoa biar Tuhan ini turun tangan untuk menolong kita setiap hari. Kita percaya 3 hal ini yang menguatkan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita. Karena apa, saudara? Karena ada belas kasihan Tuhan. Yang kedua, karena ada kepedulian Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, karena ada doa Yesus setiap saat kepada kita. Bersyukur, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan menguatkan kami dengan kebenaran firman Allah yang sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menyadari, oh kami orang-orang yang terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Kami bersyukur keajaiban Tuhan terus nyata di dalam hidup kami. Perkara-perkara besar bisa terjadi di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan sungguh memiliki belas kasihan yang penuh kepada kami. Tuhan juga punya kepedulian yang penuh kepada kami. Dan hidup kami senantiasa ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.